tapi hati kita belum ikhlas untuk memaafkan saudara kita yang melakukan kesalahan kekhilapan kepada kita. Allah Maha Maafkan. Sampai Allah itu menunggu hambanya itu ketika dia bersalah, Allah masih menunggu sampai hambanya itu mohon ampun, bertobat kepada Allah. Baru Allah itu kalau dia tidak sampai bertobat, mohon maaf atau mohon ampun kepada Allah, maka Allah baru memberikan siksanya. Siksa yang pada dia. Wabihi nasta'inu ala udin Tawwabur Rahim. Ingin umroh bersama istri dan anak-anak, tolong bikinkan paket selama Ramadan. Saya tanya, Bapak milih paket 9 hari, 12 hari, atau 16 hari, atau 60 hari? Baru kali ini dapat jamaah customer yang luar biasa. Saya ingin merasakan Ramadan di tanah suci full dan Syawal di tanah suci full. Sebagai orang yang selalu memberikan servis yang terbaik, saya memberi pilihan, Pak. Sebaiknya saran saya, Bapak umrohnya Ramadan full saja. Nanti malam 29 balik ke Surabaya dan hari raya di tanah air. Dan saya kepingin, mumpung saya pensiun dan saya ada tabungan. Sudah kita memberi masukan. Yang berkata beliau ini hamin 1 minggu Ramadan, dan beliau berkali-kali WA saya, Masya Allah Ustaz, nikmat sekali Ramadan di tanah suci. Masya Allah. Ya pasti Bapak Ibu, pahalanya saja setara dengan haji bersama Rasulullah. Tapi yang jadi persoalan setelah sholat Id, kebetulan Mekah itu sholat Idnya mendahului kita, Pak. Kalau kita ini kan kemarin Senin kalau nggak salah, itu salam Senin. Ya. Ya Minggu atau Sabtu nggak ya? Enggak. Di sana Ahad kan. Jadi setelah sholat Id beliau itu telepon, saya masih puasa di sini. Ustaz, Masya Allah, ternyata benar kata sampean Pak Ustaz. Hari raya di Mekah itu nelongsor, Ustaz. Enggak pernah. Apa mana? Saya pikir mungkin hotelnya kurang bagus. Dari anak cucu, di sini tidak ada ujung-ujung, Ustaz. Tidak ada salam-salaman, tidak ada nastar, tidak ada blek-blekan, tidak ada THR. Kan Bapak sudah saya beritahu, tidak ada terindah orang merayakan hari raya kecuali di tanah air tercinta Indonesia. Saya ketemu dengan Prof. Nazarudin kemarin. Saya kata, Pak Menteri Agama, saya akrab dengan Menteri Agama yang sekarang. Baik betul beliau ini. Dulu juga akrab, tapi tidak tahu kemana beliau ini sekarang. Jangan dipancing-pancing ya. Jadi hari raya terindah itu di Indonesia. Karena di Indonesia ini bingkai hari raya ini tidak sekedar ritual, tapi ada aspek sosial. Bahkan ibadah sosialnya lebih dominan daripada ibadah ritual. Habis sholat di keluar bersalam-salaman, Masya Allah, guyup, rebutan untuk menyuruh ke rumahnya, ayo Bu mampir ke rumahku, Bu ayo mampir. Jadi mampir Bapak, dari rumah ke rumah itu, ini makan, di sini makan, ini rendang, ini opor, ini lontong cap gomen gitu. Sehingga kan Ramadan kan turun 3 kilo ibu-ibu, tapi setelah hari raya naik 7 kilo, tekor 5 kilo. Ini barokahnya Idul Fitri. Saya bilang kata Pak Menteri, di Indonesia ini yang menjadi ibadah sosial. Bahkan setiap hari itu ada istilah silaturahim, setiap hari ada istilah halal bihalal. Keliling Pak, saya kalau sudah begitu tuh, ini belum selesai halal bihalal. Hari ini ada 3 halal bihalal, besok juga 3 halal bihalal, Masya Allah. Sampai akhir Syawal, bahkan setelah Syawal itu tanggal 4 Mei ada halal bihalal. Padahal Syawalnya sudah habis Pak. Luar biasa. Makanya berbahagialah menjadi orang Indonesia. Urusan Idul Fitri pun
dibingkai dengan sebuah ibadah yang disebut dengan ibadah sosial. Terus yang kedua dia saya keluar dari masjid Ustaz, ketemu orang Arab asli sana. Terus saya ngomong ke mereka ini, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wong Arab tolak. Kok ngomong? Gimana Ustaz, ini saya ngomong orang Arab gak paham. Bapak ngomong apa? Minal aidin wal faizin. Bapak, itu bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri gak paham. Karena bacaan resmi orang Arab itu bacaan Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, atau wa'id mubarak biasanya. Adapun minal aidin wal faizin itu walaupun bahasa Arab, itu orang Arab gak paham. Karena itu kreasi ulama Indonesia. Bahkan orang pun gak tahu artinya minal aidin wal faizin. Ngomongnya ngerti, artinya gak tahu. Dikiranya minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal tidak ada hubungannya, Pak. Apa tuh minal aidin wal faizin? Artinya mohon maaf lahir dan batin. Ini kalimat bagus, Bapak Ibu. Minal aidin wal faizin kalimat mohon maaf lahir dan batin, kalimat yang berbeda dari sebuah doa yang sangat panjang sekali. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Katanya Pak itu salam kedawan, Pak. Karena panjang singkat yang tengah-tengah minal aidin wal faizin. Artinya Bu, mohon maaf lahir dan batin. Ngeluh aku. Kita telah dulu. Ini doa mulia, Pak. Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita semua minal aidin, menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah, suci, bersih. Wal faizin, menjadi pemenang. Wal maqbulin, dan seluruh ibadah Ramadannya diterima. Kullu amin, dan setiap tahun berjumpa Ramadan. Wa antum bi khair, kalian dalam keadaan baik. Ada 4 prinsip: aidin, faizin, maqbulin, kullu am wa antum bi khair. Disingkat minal aidin wal faizin. Berarti kan tinggal 2, Bu. Aid tadi apa? Semoga kita menjadi kembali fitrah bersih. Faizin, semoga kita menjadi pemenang. Paham ya? Jadi minal aidin wal faizin itu dia semoga kita menjadi orang yang kembali fitrah, dan semoga kita menjadi pemenang. Kenapa menang? Karena selama Ramadan kita perang melawan hawa nafsu. Paham ya? Jadi minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Lucu-lucu jamaah itu, Pak. Terutama yang sebut-sebut lucu-lucu ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu, karena tagline-nya kan Aid al-Fitri, itu maknanya 2. Aid artinya kembali, fitri itu bisa dimaknai zahir, bisa dimaknai batin, bisa majazi, bisa hakiki. Kalau makna zahirnya fit itu adalah sarapan pagi. Makanya hari raya itu disunahkan sarapan sebelum ke lapangan, sebelum ke masjid. Kemarin nggak sarapan waktu ke masjid. Derek masak, Ustaz, derek matang. Itu tadi yang saya maksud makan itu jangan makan besar. Ya mungkin kurma dulu atau minum kok. Nastar yang disebutkan. Itu bedanya Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkan sebelum sholat ini makan. Kalau Idul Adha makannya setelah sholat. Maka al-fitrah adalah kembali sarapan pagi, kembali makan pagi. Nah, yang kedua ini makna yang hakiki, Bapak Ibu, kembali ke suci. Hadisnya sahih, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Jadi orang itu kalau selesai Ramadan, Bapak Ibu, diampuni semua dosa-dosanya, sehingga dia kembali fitrah seperti bayi. Kata Rasulullah, kayaumin waladathu ummuh, seperti hari dilahirkan oleh ibu.
Jadi Bapak Ibu setelah Ramadan kemarin itu jadi bayi semua, Pak. Bayi kawan-kawan. Saya menemukan hadis itu juga, Pak, yang sampai Rasulullah itu saking bersihnya mengibaratkan kita kayak bayi. Satu setelah Ramadan, dua setelah haji. Makanya berbahagialah kalau yang tahun ini ditakdirkan haji. Jadi setelah Ramadan sudah jadi bayi, sebentar lagi berangkat haji pulang jadi bayi lagi. 2 kali bayi pokoknya. Man hajja lillah lam yanfus wa lam yafsuq raja'at min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa haji karena Allah, tidak rafas, tidak berkata kotor, tidak fasik, tidak berbantah-bantahan, raja'at min dzunubihi, dia pulang dari haji akan kembali kayaumin waladathu ummuh, seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya, bersih suci. Nah sekarang seolah-olah kita ini Bapak Ibu punya kertas putih, tergantung nanti mau kita torehkan tinta berwarna apa sampai menjelang Ramadan berikutnya. Mau ditulis dengan tinta merah silahkan, hijau silahkan, hitam silahkan. Tapi syarat saya, ayo ditulis dengan tinta emas supaya hidup kita ini bermakna dan penuh cinta. Nah, salah satu bentuk kefitrahan kita itu adalah memaafkan. Saya yakin orang yang hatinya tidak bersih tidak mungkin bisa memaafkan. Kata apa tadi? Bisa memaafkan tapi pedongkol. Aku jadi kanya puro bang, rumus Rio yo kaina kanya puro, aku tak sepuro. Bapak Ibu, fitrah kan suci. Orang yang hatinya suci pasti akan menghasilkan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih akan menghasilkan akhlak yang mulia. Dan tidak ada akhlak yang mulia yang paling dicintai Allah melebihi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sampai disebutkan setiap Ramadan kita diminta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, senang memaafkan dan maafkan aku ya Allah. Padahal semua doa itu spirit Bapak Ibu. Saya ulang, doa itu tidak sekedar permintaan ke Allah, tapi spirit perubahan. Orang kalau minta maaf ke Allah, artinya kita juga ingin dijadikan orang yang pemaaf. Bapak Ibu, jadi orang ini kan kalau hatinya bersih itu Masya Allah, itu penuh kasih sayang, penuh kasih sayang. Makanya di dalam Quran itu ada surah, disebut surah yang paling indah, yang diawali dengan kalimat kasih sayang. Apa bu suratnya namanya? Ar-Rahman. Ar-Rahman ini Pak Bu, itu diakhiri dengan kalimat alif nun semua, an semua. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, an-najmu wasy-syajaru yasjudan. Indah sekali. Sudah apa belum Ar-Rahman Pak Bu? Sudah. Ada bagus ini teori menghafal Ar-Rahman. Sementara dihafalkan ujungnya dulu, dulu. Coba ayo. Bahkan ada satu surah, satu ayat yang diulang 31 kali juga juga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada kawan jamaah juga datang, Pak Ustaz, ayo kita murojaah hafalan Ar-Rahman Pak Ustaz. Anda sudah hafal Pak? Sudah Pak. Gantian ya Pak ya. Bapak dulu terus saya ya. Nanti saya pakai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Liyane sampean. Lah kok enak kon. Aku mikir deh enak Pak fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya mikir Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghrib. Lagi deh fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tapi satu kali. Jadi yang dihafal cuma fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau lihat pahalanya nggak terhingga Bapak Ibu, nggak terhingga. Setiap kali kita memaafkan kesalahan orang, Allah memaafkan dosa-dosa kita.
Dan jangan salah Bapak Ibu, orang yang memaafkan itu membuka pintu rizki. Kalau sekarang rizki kita seret, susah, proyek berkali-kali batal, tender-tender batal, berkali-kali dapat kesempatan mau dapat rizki, ternyata nggak jadi, bisa jadi kita belum bisa memaafkan orang. Karena tidak memaafkan orang lain itu menutup pintu rizki. Bahkan ada orang itu sembuh dari penyakit yang kronis gara-gara memaafkan. Oh, kalau ditanya pahalanya Pak Bu, besar nih Pak. Bahkan orang yang calon-calon penghuni surga itu kan orang-orang yang hatinya selalu memaafkan orang lain. Walafina anas. Tapi kita tidak berbicara masalah pahala saja Pak. Kita berbicara bagaimana hati kita tembus bisa memaafkan orang lain. Maka kita harus tahu bagaimana syariatnya. Hadirin, Imamuna Syafi'i rahimahullah ta'ala itu berbeda dengan Imamuna Malik dalam hal orang minta maaf dan memaafkan. Di dalam Al-Quran, calon penghuni surga itu adalah yang memaafkan, bukan minta maaf. Coba dibuka nanti tafsirnya. Padahal minta maaf itu juga amal yang mulia. Tapi kalau ada orang minta maaf, itu pahalanya mendongkrak 10. Tapi kalau memaafkan, pahalanya mendongkrak 1000. Memaafkan lebih berat daripada minta maaf. Karena posisi orang yang memaafkan adalah posisi orang yang disakiti, dizolimi. Makanya kalau ada orang salah ke kita, Bu, saya minta maaf Ibu. Iya Mbak, saya maafkan. Oh, berat sekali Pak. Karena beratnya inilah, makanya dapat surga. Coba kalau ringan, hadiahnya nggak surga, apa? Dibasahin. Jadi bukan minta maaf Pak. Padahal minta maaf itu juga mulia. Makanya solusi dari semua persoalan sosial, solusi dari konflik sosial itu minta maaf dan memaafkan. Misal ada masalah di rumah suami istri, suaminya bilang, Pak, ini salah Papa minta maaf, selesai. Atau istrinya, Pak Ustaz, saya bertanya, ya Pak, ini ada tetangga saya dan mereka ini bersaudara, tapi sudah 7 tahun tidak saling menyapa. Ya Allah. Muslim Pak? Iya Muslim. Allah, 7 tahun Bapak Ibu. Padahal dia saudara dan tetangga. Ini kan double Pak, double hak kewajiban kan. Kewajiban baik sama saudara, kewajiban baik sama tetangga. Bahkan 3, kewajiban baik sesama manusia tentang sosial. Ini bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ini tanya gimana hukumnya? Gini Pak Ustadz, coba Pak ceritanya dilengkapi. Iya Pak Ustadz, dari 2 orang 7 tahun yang tidak saling menyapa saudara ini, salah satunya meninggal dunia. Kemarin meninggal dunia. Ini menurut Pak Ustadz, orang 2 ini masuk neraka atau masuk surga, atau salah satunya surga, salah satunya neraka. Dia pikir saya ini asistennya Allah gitu. Tahu ini nanti di surga nih. Oh awak dewe gak ada loh. Itu gak jelas Pak saya ini nanti gimana. Saya hanya berharap ke Allah saya masuk surga. Makanya setelah Ramadan banyak ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, begitu. Lah, saya jawab Bapak Ibu. Orang yang tidak saling menyapa itu kan bisa jadi orang ini tidak saling memaafkan. Tapi bisa jadi karena tidak ada waktu. Makanya Allah membingkai masalah ini dengan 3 hukum. Yang pertama, dua-duanya masuk neraka. Jika keduanya memang dilihat untuk saling tidak menyapa dan tidak mau memaafkan kesalahan orang, sudah. Yang kedua, salah satunya masuk surga, salah satunya masuk neraka. Yang masuk neraka mereka yang berniat dan menyapa dan dia memaafkan. Yang masuk surga dia sudah memulai menyapa Bu, tapi tidak pernah digubris. Dia nyobong, wono melengos. Datang ke rumahnya, ditutup pintunya. Kita sudah memaafkan dia, dia menutup pintu maaf untuk kita. Maka yang sudah memulai minta maaf, memaafkan, sudah mulai menyapa,
ini surga, walaupun dia tidak mau kita sapa. Aman. Yang ketiga, sama-sama masuk surga. Kok bisa tidak saling menyapa tapi sama-sama masuk surga? Karena aslinya dua-duanya orang baik, kepingin menyapa karena faktor orang ketiga difitnah. Ada provokator di sini, sehingga mereka ini mau ketemu dihadang sama orang ketiga ini. Gak jadi, padahal niatnya sama-sama baik. Sampai mati tidak saling menyapa, tapi hati mereka memaafkan. Dua-duanya masuk surga. Kemudian ada tanya lagi dia, Pak Ustadz, seandainya satu orang nggak menyapa itu, kemudian apakah yang tadi Pak yang sama-sama niat nggak menyapa itu kira-kira bisa masuk surga Pak? Ya nggak bisa Pak, kemudian nggak menyapa Pak. Surga itu tidak mungkin dimasuki orang-orang yang tidak mau memaafkan. Dari ubila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada jannah, ada surga. Siapa? Termasuk diantaranya wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang tidak mau memaafkan itu Pak, memastikan dirinya tidak mendapatkan golden ticket menuju surga. Gampangnya begitu. Terus dia kembangkan. Terus gimana Pak kalau ada suami istri yang saling kemudian bercerai, itu bagaimana Pak? Suami istri itu kalau bercerai apa nanti di surga itu ketemu Pak? Kebetulan ini yang laki-laki baik, yang perempuan juga baik. Saya bilang gak ketemu. Gak ketemu. Wong di dunia saja gak bisa kumpul. Terus kita kumpul di surga itu bagaimana rumusnya? Yang bisa ketemu itu kalau berpisah karena ditinggal mati. Janda, duda, suaminya meninggal, istrinya meninggal, selama masih sama-sama beriman, beramal soleh, jaminan bertemu di surga. Yang jamin yang punya surga Allah Azza wa Jalla. At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Saya paling senang membaca ayat ini Pak. Akan diikuti oleh keluarga yang beriman. Suami beriman diikuti istri beriman, orang tua beriman diikuti anak yang beriman. Tidak hanya saling mengikuti, alhaqna bihim, kami akan pertemukan mereka di surga. Janji Allah, kematian adalah perpisahan sementara. Jadi ada suami istri itu kan jodoh dunia umum, ada jodoh dunia akhirat, ada jodoh akhirat saja. Yang disebut jodoh dunia adalah mereka berkumpul di dunia, tapi di akhirat enggak. Contoh, istrinya ahli ibadah, orang baik, solihah, suaminya enggak baik. Saya contohkan yang laki-laki yang jelek dulu ya Pak ya. Saya tak biar ibu senang nih. Namanya contoh kan apa kata Ustadz ya Pak? Iya. Apa namanya contoh? Nanti kalau saya itu yang baik, yang laki-laki, yang istrinya nggak baik, saya takut diadang di perapatan nanti. Sementara yang ngalah ya Pak ya. Jadi istrinya itu ahli ibadah, jujur, baik, setia. Suaminya ternyata nakal, bejat, ahlul maksiat. Otomatis kan nggak bisa kumpul Pak. Padahal mereka ini rumah tangga sudah hampir 30 tahun sudah. Dan akhirnya meninggal dunia kan kena hisab. Otomatis akhirnya masuk surga orang baik. Dan suaminya ini kemudian masuk neraka. Pertanyaan, suami istri yang seperti ini nanti di akhirat apakah masih ada kesempatan untuk bertemu? Ini ilmunya Pak. Saya tidak boleh ngarang masalah ini. Yang ini wajib, harus datanya valid dari Quran dan mutawatir. Ternyata bisa ketemu Pak. Walaupun tujuannya membuktikan janji Allah bahwa orang baik selama hidup masuk surga, orang maksiat, orang jahat masuk neraka, dan biar mereka saling menyaksikan di antara mereka. Di mana ada tempat namanya A'raf atau persimpangan antara surga dan neraka. Biar yang masuk neraka itu merasa terhina dengan istrinya yang masuk surga. Otomatis Bu, karena istrinya calon penghuni surga, semua diatur oleh panitia surga. Istrinya cantik, mau calon surga, wajahnya glowing, kayak ibu-ibu sini.
Ya Allah, ya kan kelihatan glowingnya Pak Bu ya. Walaupun masih ada beban hidup di wajahnya karena cicilan belum lunas. THR sudah habis. THR itu bukan tunjangan hari raya Pak, turahan hari raya. Jadi baju-bajunya, aksesorisnya sudah aksesoris surga Bu, calon penghuni surga. Orang itu masih belum diwisuda, pasti dia mempersiapkan pakaiannya dulu. Kalau misalnya pengen cepat pulang Bapak Ibu, ini saya bahasakan dengan bahasa saya Pak. Karena kalau saya bahasakan dengan bahasa Quran atau hadis dan bahasa Arab, takutnya dikira berdoa saya. Karena yang mengenali suaminya ke istrinya, suami yang pertama dulu, mama. Terus namanya noleh, kan gak kenal. Ma, lu kan sopo, kamu siapa? Ini papa. Papa sopo? Suamimu mah. Masya Allah papa, kok ini bahasa saya Bapak Ibu, supaya lebih mudah. Itu di surga. Kok hitam wajahmu Pak? Perseperangan. Tidak ada nampak cahaya di wajahmu Pak. Kamu ini? Iya Pak, papa diputus masuk neraka. Ini saya bersaksi Pak. Papa diputus masuk. Mama kok cantik, mau kemana? Alhamdulillah, mama diputus masuk surga. Ikut Pak, nggak bisa Pak. Acara Pak nggak bisa. Waktu untuk menggandeng tangan Papa telah habis Pak. Stop. Dulu selama di dunia, ayo Pak ke masjid, Papa nggak mau. Mama sendirian sama bestinya Mama. Ayo pengajian Pak supaya dapat ilmu agama, Papa nggak tahu. Sudah nggak bisa. Pertolongan itu selesai waktu di dunia. Di sini. La waliyun wala syafi'un illa billah. Tidak ada pertolongan kecuali Allah. Tidak ada syafaat kecuali Allah. Syafaat Mama di dunia Papa tidak menghiraukan. Mama sudah berkali-kali mengingatkan, mari dengan janda sebelah rumah. Papa gak reken. Ya sudah, sekarang duduk, rasakan itu Papa. Mama mau ke surga, sudah ya, Assalamualaikum. Coba, suaminya lihat istrinya melenggang indah ke surga. Apa perasaan suaminya? 30 tahun mendampingi ibu, dihinakan oleh istrinya sendiri. Makanya dalam ayat ada azabun muhin, siksa yang menghinakan. Saat suami masuk neraka, kemudian istrinya masuk surga. Melihat sudah azabun alim, siksa neraka, ditambahi azabun muhin, siksa yang menghinakan. Ini contoh yang laki-laki yang masuk neraka. Sekarang yang perempuan yang masuk neraka. Gak jadi Pak, gak jadi. Ini sudah mendelik. Gak jadi Bu, nanti pertemuan berikutnya saja. Nanti kayaknya makan itu sudah. Ini namanya jodoh akhirat. Jodoh dunia, akhirat terputus. Selesai kan Pak? Nasib akhiratnya ini sudah, nggak usah bertanya tentang suami Pak. Sudah wis, jongor neraka deh. Sekarang kita bahas istrinya masuk surga. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilal. Di surga itu Pak Bu, itu harus ada pasangannya. Harus ada pasangan. Sementara ibu ini kan sudah pasangannya neraka. Dia masuk surga disambut oleh malaikat. Udkhuluha bisalam, ibu. Selamat datang. Sugeng rawuh. Welcome ibu. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ibu. Silahkan masuk surga dengan segala kenikmatan yang telah dijanjikan. Al-jannata wa na'imaha. Surga dan semua kenikmatan. Silahkan ibu, silahkan ibu. Waduh, ibu ini lihat surga itu sudah ketenggelam Bu, takjub, indah sekali. Tapi kita sapa malaikat ibu, gak digubris malaikatnya. Ibu, diam saja. Ibu, oh malaikat, maaf malaikat. Saya takjub dengan surga. Saya nggak tahu kalau malaikat ada di sini. Ibu, di datanya ibu ini, di database-nya ibu ini sudah pernah menikah ya? Ibu sudah punya suami. Mana suaminya Bu? Ya itulah masalahnya malaikat.
suami saya masuk neraka malaikat. Oh iya. Jadi memang peraturan di surga ini harus ada pasangan. Karena suami masuk neraka, Allah sudah siapkan suami mengganti di surga. Masya Allah. Ini yang penting. Ganti suami malaikat, iya ini. Terus caranya bagaimana? Coba ibu ketik rek suami. Bukan, itu ada kamar sebelah kanan ibu. Ibu masuk. Di sana ada foto-foto. Ibu tinggal pilih saja foto-foto itu. Itulah pengganti suami ibu selama di surga. Gitu ya malaikat. Iya, silakan. Masuk. Lihat foto-foto. Semuanya ganteng-ganteng, soleh-soleh, macam-macam fotonya. Keluar kan? Sudah milih foto bu? Sudah malaikat. Nomor apa kepo? Bukan saya Pak, saya tidak mau terlibat di sini. Sudah malaikat. Nomor berapa bu? Nomor 5 malaikat. Subhanallah. Ibu tahu siapa dia? Siapa malaikat? Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Nabi Yusuf akan digandakan oleh Allah ratusan Yusuf untuk menggantikan suami-suami yang maksiat masuk neraka bagi istri yang salihah. Makanya ibu-ibu yang sabar menghadapi suami kayak begitu, diganti. Makanya istri yang sabar menghadapi kejelekan akhlak suami itu kan, kalau suaminya marah-marah dia tidak marah, nggak tersulut, dia malah tersenyum sambil lihat wajah suaminya. Terus kan marah kapan? Pasti akan ada ganti suami. Suami. Kalau bapak, kalau lihat istrinya dimarahi bapak senyum, melihat hati kita, jangan-jangan di hatinya ada begitu ganti suami. Tapi ada bu istri yang baik bu, malaikat. Saya walaupun dikasih pilihan foto-foto itu, saya tak pilih semua malaikat. Saya akan mohon kepada Allah agar saya tetap bersama suami saya yang dulu. Jadi malaikat goblok banget. Kok suami sudah menyakiti dia, menzalimi dia, nggak ganteng. Bu, di sini banyak yang baik-baik selain, tapi saya akan kasihan malaikat suami saya di neraka. Mungkin ada ingat hadis bahwa ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kalau di surga dicari nggak ada, ternyata dapat info di neraka. Maka salah satu fasilitas orang surga itu mengajak kawannya, saudaranya untuk diberikan syafaat masuk surga. Tapi kalau istri sampai pengen suaminya yang dulu itu bu masuk surga, ya kebacau. Rugi sampean. Tak beritahu ya, jangan minta suami yang dulu. Tapi ada begitu. Itu jodoh dunia akhirat. Bapak Ibu, orang yang punya level keimanan tertinggi itu kan pintu maafnya luas. Sehingga orang ini Bu, tidak pernah marah, tidak pernah mangkel. Tidak pernah mangkel Pak. Jadi urat mangkelnya itu hilang karena terlatih memberi maaf tadi. Dia dihina malah senang, difitnah malah senang, dibully malah senang, senang. Karena dia tahu rumusnya. Setiap saya dihina, dosa saya diambil. Saya difitnah, dosa saya diambil. Kalau terus tanpa henti difitnah terus, ternyata maka amal dia yang baik-baik kita ambil. Dulu Rasulullah menjelaskan tentang seorang muflis, orang yang bangkrut, dia ahli sholat, dia ahli puasa, ahli ibadah, ahli tilawah Al-Quran, tapi dia punya masalah sosial, nggak baik sama tetangga, nggak baik sama saudara, nggak baik sama sahabat, dan banyak yang menuntut dia di hadapan Allah. Ya Allah, dia dulu pernah menghina saya, dia memukul saya, tidak terima ya Allah. Habis semua amalnya Bapak Ibu. Ini loh maaf. Tidak akan ada rasa mangkel, senang.
Dan pancaran wajahnya, coba lihat, orang yang memaafkan itu Bu, hatinya bersih. Orang yang punya dendam, punya benci, dan mau memaafkan itu seolah-olah dia menyimpan sampah di hatinya. Sampah itu dibiarkan, dia lama-lama membusuk. Dan kalau dibiarkan dan dibuang, dia menjadi penyakit. Jadi penyakit dari sekian penyakit hati itu penyebabnya satu, tidak mau memaafkan. Nanti muncul iri, muncul pamer, muncul sombong, muncul ujub. Dimulai dari apa? Tidak mau memaafkan. Sampai ada begini, namanya hati itu kan terbolak-balik ya Bu. Mbak, aku kalau rasanya aku ingat dia pernah menyakiti aku Mbak, sehingga aku sementara waktu menghindari dia Mbak. Ditanyakan kepada Ustaz, bagaimana hukumnya menghindari orang lain demi menjaga hati? Itu ibadah, bukan memutus silaturahim. Tidak apa sementara, rehat dulu, falling down dulu. Kalau lihat wajahnya cekot, untuk balang skandal ya. Makanya harus ada semacam waktu, bukan memutus silaturahim. Kalau memutus silaturahim dengan sengaja, pokoknya gak nyoba aku diisi, mau aku nyoba deh Mbak. Jadi kesalahannya akeh nang aku Mbak. Tadi saya jelaskan, memang Imam Malik Bapak Ibu cukup longgar kepada kita. Kalau kita punya salah, Mbak, aku minta maaf ya Mbak, selesai. Tadi Imam Syafi'i itu harus menyebutkan kesalahannya apa. Ini yang susah. Makanya dalam urusan memaafkan, minta maaf, saya minta Malik, bukan Syafi'i. Abah, saya minta maaf ya Mbak, saya banyak salah. Bu, minta maaf, saya banyak salah, selesai. Tapi kalau imamnya apa? Mbak, minta maaf ya Mbak, aku banyak salah sama kamu. Di antaranya Mbak, jadi kami ini kan dulu sering kerja keluar kota. Nah, suamimu kan kesepian. Itu sering sama aku. Kurang ajar Bang, kurang ajar. Akhirnya tahu juga. Makanya kata-katanya lahir dan batin. Lahirnya dengan senyuman, batinnya dengan ketulusan dan keikhlasan. Bapak Ibu, orang itu kalau sudah ibadahnya bagus selama Ramadan, dibarengi dengan memaafkan dan kemudian memperbaiki hubungan sosial, inilah yang disebut dengan orang yang sempurna. Zulibat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan tertimpa kehinaan dalam hidup sampai mereka membangun hubungan harmonis dengan Allah. Selama Ramadan sudah kita rajut hubungan harmonis dengan Allah. Wa hablin minan nas, dan hubungan baik dengan sesama manusia. Insya Allah Bapak Ibu, hari ini semuanya sudah bersih, lahirnya bersih, batinnya juga bersih. Mari kita tulis yang bersih ini dengan tinta-tinta emas dan berdoa kepada Allah semoga selalu istiqomah dalam ibadah. Tidak hanya ibadah mahdhah, ibadah ghairil mahdhah. Hubungan Allah baik dan hubungan sesama manusia juga baik. Mari kita tebar kebaikan, kita tebar manfaat. Karena hidup ini Bapak Ibu sementara ya. Satu musuh itu terlalu banyak bagi kita. Satu kawan, 1000 kawan terlalu sedikit bagi kita. Hidup ini kalau banyak orang baik, kalau kita banyak berbuat baik kepada orang lain, doa-doa kebaikan akan datang kepada kita semua insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua dan kita bisa punya kemampuan untuk melapangkan dada kita dan merelakan hati kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mari kita tutup majelis mulia ini dengan untayan munajat dan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkah pengajian ini, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, berkah pengajian ini, jadikan hidup kami berkah ya Allah. Umur kami berkah, rizki kami berkah, keluarga rumah tangga kami berkah, anak keturunan kami berkah. Ya Allah, berkah pengajian ini yang sakit sembuhkan sakitnya ya Allah. Yang punya hajat kabulkan hajatnya, yang punya urusan mudahkan urusannya,
Yang punya masalah berikan jalan keluar. Allahumma ya Allah, terimalah ibadah sholat kami, puasa kami, tadarus kami, tarawih kami, sedekah kami, dan semua amalia selama Ramadan. Jadikan sebagai penghapus dosa-dosa kami, mengangkat derajat kami, membuka pintu berkah rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan hati kami ikhlas ya Allah, ikhlas untuk memaafkan kesalahan orang. Jadikan hati kami sabar menghadapi ujian-Mu dan pandai bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya Qawi ya Matin, yang maha mempunyai segala kekuatan, anugerahkan kepada kami kekuatan lahir batin ya Allah, untuk bisa istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam amal soleh, dan istiqomah untuk berbuat baik dan menebar manfaat untuk orang lain. Barokah pengajian ini ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu itu Kau kuatkan iman Islam kami ya Allah, yang dengan ilmu itu Kau bimbing kami menuju hidup yang selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Berkahi pertemuan ini ya Allah, sayangi perpisahan kami, tutup usia kami dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.